وكفى ثم الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya sehingga pada malam kali ini kita dapat berjumpa kembali di Masjid Al-Munajjah Winong ini dalam keadaan yang sehat walafiat, alhamdulillah. Tak lupa juga selawat dan salam selalu kita junjungan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Di sini kami sebagai pembawa acara dalam pengajian bulan suci Ramadan 1446 Hijriah akan membacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Inti acara, 4. Lain-lain, 5. Penutup. Itulah susunan acara pada malam hari ini. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kajian tabligh akbar malam kali ini dengan membaca Al-Basmalah sama-sama. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama demi kelancaran acara malam kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian acara yang kedua, sambutan, yang akan disampaikan oleh pembina takmir Masjid Al-Munajjah Winong untuk Abah Kiai Haji Muhammad Bilal. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Banjir kuwi salame kok ora patek seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah min ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sebelum dilanjutkan kita baca doa taklim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni min ilmika wa hikmatika innaka antal alimul hakim.
Ustadz Alif Baktiar Al-Hafidh yang kita hormati, maaf jadwalnya ngepasi dan deres banjir oblangan. Yang diuji sebenarnya bukan Ustadz Alifnya, tapi yang diuji adalah santri Al-Munajahnya. Ini walaupun nampak sedikit, tapi ini sudah dari berbagai daerah. Ada yang dari Pilangbangu, Ratanggung-tanggung, dari Krebet Dongbulus, Ratanggung-tanggung, santri Asalam ada. Ibu-ibu juga gak tanggung-tanggung, dari Kawo ada. Wah, neng Republik Kawo iki wae neng ya. Ada juga neng santri ini rawa apa ya. Bapak Ibu semuanya, pernah saya contohkan iso aja kaya bakul terbelo. Aja kaya tukang gawe terbelo. Wadol dagangane terbelo, tukang gawe terbelo, ketane blapak pirang-pirang. Ning karek kon ngenggoni ora ning sing gelem. Awake dhewe gawe masjid semene ngablah-ablah, gur karek ngenggoni ning banjire trimo banyak. Niki Ramadane nembe entuk pinten? Pinten? Ning sing 9, sing 8 wis ngono rata-rata manut aku ya. Ning ngono Ramadane jek pirang dina? Cek 22 dina. Lah iki butuh gunake Ramadan tenan ora? Aja gara-gara banjir awake dhewe nyicil dadi kafir. Nauzubillahi min. Aja kaya tukang duduk kuburan. Wingko kowe, ribut oleh duduk-duduk kuwi lemah. Bareng kuburane dadi kono nggone emoh. Soale cek urip pengen urip suwe. Awake dhewe ya ngono. Gawe masjid rakat pirang-pirang diyangi, urunan dibayar. Karek ngenggoni wis. Hanya angger tarweh entuk 3 dina, kuwi sing maune 6 larik wis karek petang mati. Bareng entuk 8 dina, kari 3 larik. Lah iki kok ngendi aku taruhe tekan dina niki jane jamaah mriki ke pundi ya, Mbah? Duka iki ora ngerti alamate kok dadi nyeluman kowe. Astagfirullahaladzim. Pekaten kawontenan santri Al-Munajah saking pinten-pinten daerah ugi rawuh alhamdulillah. Matung mangke tersah datang Mas Alif Baktiar paring piwucal kangge sanggup bacutke lek dadi santri. Insyaallah manfaat fid dunya wal akhirah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Ingkang kawula hormati Kiai Haji Muhammad Bilal hafizahullahu taala, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Allah karuniakan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ikhwan dan akhwat jamaah kajian tabligh akbar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada panjenengan semua. Allah terima amal ibadah di bulan Ramadan. Allah berikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan barokah, usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan untaian rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di bulan yang mulia ini. Kita kembali, saya pribadi bisa hadir di tempat ini mungkin kurang lebih kali tahun, wonten ketingali kali tahun 2 tahunan, boten tindak meriki. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa silaturahim. Mudah-mudahan silaturahmi ini menambah keberkahan kita semuanya dan membawa kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Mugi-mugi kula panjenengan sami angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini saya buka dengan kisah wonten sahabat namanipun Talhah bin Ubaidillah, pahlawan perang Uhud. Nate Talhah bin Ubaidillah niku ngimpi ada 2 pemuda yang dilihat dalam mimpinya dan sebelumnya dilihat di alam nyata. 2 pemuda melebet Islami bareng, begitu masuk Islam keduanya ini semangat dalam ibadah. Sampai kemudian kedua-duanya mengambil satu keutamaan amal, giniku jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah
Sahabat yang pertama ini meninggal gugur sebagai syuhada. Yang satu lain lagi hidup kembali membawa kemenangan. Nah, di malam harinya Thalhah bin Ubaidillah niku tilem ngimpi. Melihat kedua-duanya berada di pintu surga. Bersama Thalhah bin Ubaidillah. Tiba-tiba ada suara memanggil sahabat yang meninggal kemudian. Diperintahkan masuk ke dalam surga. Nah, sing mati syahid niku wau. Dipanggil kemudian setelah orang yang meninggal karena sakit. Thalhah bin Ubaidillah ajeng melebet ditahan. Belum saatnya engkau masuk wahai Thalhah. Anda mesti pulang dulu ke dunia. Malam hari itu Thalhah bin Ubaidillah kaget bangun dari tidurnya, cerita ke sahabat-sahabatnya. Kok bisa? Bagaimana orang mati syahid masuk surganya didahului oleh sahabat yang meninggalnya karena sakit? Sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Thalhah bin Ubaidillah menceritakan kepada Kanjeng Nabi, maka beliau menjawab, masing-masing di antara keduanya mendapat keutamaan amal. Sahabat yang meninggal pertama bisa didahului oleh sahabat kedua yang meninggal karena sakit. Beliau mengatakan, benar, Allah berikan usia setahun lebih panjang daripada sahabat yang meninggal karena mati syahid. Dan sahabat yang kedua ini mendapatkan Ramadan. Umurnya ditambah setahun. Wa huwa yudriku Ramadan. Sahabat ini mendapatkan bulan Ramadan yang kemudian amal ibadahnya meningkat, mengalahkan si A. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, amalnya itu antara langit dan bumi. Niku umurnya kacek setahun dengan orang yang meninggal pertama. Dan dia mendapatkan bulan Ramadan. Jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di Ramadan yang dulu duduk bersama sahabat, saudara, kerabat yang tidak ditemui lagi di bulan Ramadan saat karena telah dipanggil oleh Allah. Dan tidak ada yang menjamin bahwasanya yang hadir di tempat ini akan bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Maka bulan Ramadan musimun min mawasin ta'ah. Gini bulani wong ibadah. Bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar niku kados tiyang ibadah 83 tahun. Puasa terus, salat malam terus, baca Al-Qur'an terus. Alhamdulillah setiap Ramadan sudah dapat Lailatul Qadar, angsal tabungan kata. Berarti lek wis duwe tabungan kok nyantai, aku ora iso ibadah, ngopo? Tabunganku wis akeh. Kajong tias napa? Kados tiyang umrah niku. Salat Masjidil Haram itu 100.000. Dibandingkan salat masjid apa namanya? Munajah. Sak rakaat 100.000. Masjidil Haram. Nggih, wangsul-wangsul apa? Mulai-mulai tabungane akeh, ora senang masjid. Apa orang masjid? Tabunganku celenganku akeh.
Nah, tidak demikian. Ya. Maka bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, jemaah. Jadi salah satu kenapa puasa ini menempati ibadah yang agung di sisi Allah. Ibadah puasa niku benten kali ibadah-ibadah ingkang lintunipun. Poso niku ibadah ingkang abstrak, gak ada gerakan-gerakan tertentu. Nggih. Dados tiyang kadong kalau pingin riak ndak bisa. Pingin riak pamer boten saged, lek boten cerita. Beten kali salat. Salat niku wonten gerakan-gerakan tertentu dimulai takbiratul ihram, wonten ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Ya, tasyahud awal, tasyahud akhir. Salam. Tiang wonten ten masjid salat ten griya, lek ten masjid ketinggal, lek ten griya boten ketinggal. Nggih. Tiang ibadah haji pasti kudu nang Makkah, umroh nang Mekah, nang Madinah. Tiang zakat, infak, sedekah, ada harta yang dikeluarkan. Tapi puasa ibadah sing meneng tok. Tidak ada gerakan-gerakan tertentu. Maka ibadah puasa ini ibadah yang sangat minim orang saged riak. Lek boten cerita, ngapunten kula niki poso lho. Orang ket ngerti, oh poso tibake. Napa pas melampau ketoke luwe, aduh. Apa le? Kula poso. Lah orang ngerti. Ya. Tapi kalau sama-sama sama-sama berjalan kemana dia nggak cerita, nggak ada yang tahu kalau dia puasa. Ya. Makanya keistimewaan puasa ini kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam ini kembali kepadanya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Dados amal ki napa mawon niku lek disandarkan kepada Allah pasti mulia. Misalipun Baitullah, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah mulia, Baitullah, masjidun min masajidillah, rumah-rumah Allah. Siapa yang masuk ke dalamnya tentram, damai. Maka puasa untuk Allah ciri-ciri wali-wali Allah niku mesti ahli puasa. Nggih, ahli poso, ahli tahajud. Sawaman bin nahar, qawaman bil lail. Ya. Maka ada di antara ulama mengatakan puasa ini ibadatus sir, ibadah qalbiyah sirriyah, ibadah ingkang sifatipun amalan hati dan rahasia. Loh kenapa? Contohipun, bisa saja orang pagi sahur, siang hari barking sawah, nopo ngelak. Garwoipun ten pasar lari-lari do sekolah. Wae iki ono teh sisa isuk mau iki. Omahe sepi, minum saja dia batal. Enggak ada yang tahu. Begitu buka, ikut buka puasa. Ya. Ditanya, poso aja dengan ulang poso. Malah sudah dibatalkan. Ya. Dan semua amal ibadah demikian. Bisa saja orang enggak sholat ngaku sholat. Bisa saja orang enggak wudhu tiba-tiba sholat ditanya sudah wudhu? Sudah, padahal belum wudhu. Semua amal ini jamaah niatkan ikhlas karena Allah yang akan membalasnya dan Allah yang melihat. Ya. Maka sangat erat kaitannya puasa ini dengan
al-imanul haqqi billah. Jadi erat kaitannya puasa ini dengan keimanan kepada Allah. Oke. Hubungan puasa dengan iman kepada Allah sangat erat. Irtibatun qawi. Ada ikatan yang sangat kuat di saat orang berpuasa dilatih memunculkan sifat apa? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Macam-macam mboten wantun. Napa? Dilihat oleh Allah. Ya. Bagaimana puasa semuanya berjalan baik. Kalaupun kita mau ngelanggar, nggak ada yang tahu manusia, yang tahu hanya Allah. Ya. Kalau kita mau melanggar, nggak sholat, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Karena kita berharap setiap amal yang kita lakukan ini akan jadi tabungan, ya, kelak nanti di akhir. Ikhwan dan akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu ada hal yang sangat terkait dengan itu semua. Maka dunia ini adalah darun ikhtibar, darul ibtila. Di mana dunia ini adalah tempat diujinya hamba Allah oleh Allah. Ya. Darul ibtilai wal ikhtibar. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan nama al-maut wal hayat. Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ahsan al-amal. Untuk menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini di antara hikmah Allah ciptakan manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Maka hidup ini adalah episode perjalanan manusia yang kelak akan meninggalkan kenangan-kenangan. Terus akan berakhir dengan cerita. Gitu. Pernah satu waktu ada jenazah yang diantarkan ke kuburan. Masya Allah. Yang pertama, jenazahnya, mayit ini orang saleh. Setiap pelayat yang ngangkat jenazahnya ini memuji amalnya. Oh Masya Allah, si fulan ini ahlus salah, ahli puasa, ahli sedekah. Saya gini tonggo tepalih. Masya Allah, dipuji. Didengarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan Rasul mengatakan wajabat. Wajib. Sampai diantarkan ke kuburan dan dimakamkan. Tidak lama datang jenazah yang berbeda. Tidak disebutkan kecuali keburukannya. Oh, si fulan ini dulu seperti ini. Si fulan dulu tidak pernah sholat wajib. Si fulan. Maka Rasul bersabda, wajabat. Wajib orang ini, wajib. Begitu selesai, Sayyidina Umar tanglet. Kan gini Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini kok artinya pripun? Kok
Kok panjenengan mewajibkan di antara dua jenazah dengan kewajiban-kewajiban yang Anda sampaikan? Maka Rasul bersabda, tidakkah kalian mengatakan pada jenazah yang pertama, fulan hakadha hakadha wa hakadha, fulan baik, maka aku berdoa dia wajib masuk surga. Dan bukankah kalian yang mengatakan ataquluna, jenazah yang kedua si fulan demikian, Anda bicarakan keburukannya, maka aku doakan dia wajib masuk dalam neraka. Maka Rasul bersabda, antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi artinya hidup ini adalah satu perjalanan, kados cerita, episode perjalanan yang kelak akan meninggalkan kenangan-kenangan saja. Ya. Ning kenangan wong saleh ini Masya Allah. Ya. Artinya apa? Ojo sampai mati mesti besok sing diomongke iki apik-apik. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan di antara perkataan beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu iku luweh apik, luweh mulya timbang duit. Milih pun dipanjenengan, ngaji apa duit? Pilih ndi? Ya. Lek ngaji ora oleh duit. Lek oleh duit ora iso ngaji. Pilih pundi? Bu, pilih pundi jeneng? Ya, ngaji oleh duit, ngaji oleh snack. Sing ceramah belum ono snack-e. Masya Allah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih utama dari harta yang dikumpulkan oleh manusia di kolong langit. Ada rahasianya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang menjaga kamu, kamu yang menjaga uang. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi. Ilmu niku dados hakim, pemutus perkara, sedangkan harta ini yang dihukumi. Mata khuzanul amwal, napa tiang-tiang sing pados duit golek napa pados yatra mati. Wa baqiya khuzanul ilm. Yang terus hidup ini adalah orang ahli ilmu. Loh, bukankah orang berilmu juga mati? Iya. Bahasannya Kanjeng Nabi, a'yunuhum mafkudah. Orang saleh, ulama itu akan mati. Walakin ashkhasuhum fil qulubi mawjudah. Akan tetapi kepribadiannya itu dikenal baik sepanjang hayat. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu. Sampai detik ini setiap detik namanya pun disebut sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik hadis pun dibacakan. Setiap saat sirahnya disampaikan. Kok ketinggalan Kanjeng Nabi niku sik gesang. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq disebut-sebut kebaikannya sampai nanti akhir zaman. Sayyiduna Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan,
disebutkan kebaikan-kebaikannya sampai akhir zaman. Kenapa? Yang tinggalkan kebaikan. Ya. Anda lihat Fir'aun. Yang dikenang apa? Keburukannya. Karena meninggalkan keburukan. Nah, bagaimana bisa WDW kalau mati yang disebut kebaikannya. Masya Allah, si fulan ini dulu ngaji tabligh akbar Ramadan lo gue ngarep dewe misalnya. Ya. Lah iya, biar ki banjir diterjang. Masya Allah, urusannya pingin ngaji. Masya Allah. Oh si fulan ini dulu sama tetangga, Masya Allah. Orangnya suka berlapang dada, suka memaafkan. Kadang kita akan dapati cerita-cerita itu kalau kita biasanya melayat. Oh Masya Allah, ya Allah, wiki ngaji baru renek. Wong kuwi apik lho, macam-macam. Nah, maka hidup ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walaupun dalam kehidupan ini ada yang namanya ujian dan itu adalah sunnatullah. Ada ujian yang baik, ada ujian yang buruk. Orang yang ahli shalah ya oleh ujian. Yang sing boten salat ya dapat ujian. Sing muslim dapat ujian, non muslim dapat ujian. Loh, nggak ada orang hidup nggak ada ujian ini. Kadang ada orang pikirannya cendek, wis aku tak mati aja wis nang rampung, masalah gak mari-mari. Dia pikir nggak ada masalah di alam barzakh, ada ujiannya. Su'alul malakain. Buatan ujian itu kan surga. Ini kuota tak ujian. Nah selama orang hidup ini akan selalu ada ujian kehidupan ini. Ya. Tidak sedikit orang menghadapinya dengan ilmu dan tanpa ilmu. Nah ini hebatnya orang beriman. Orang beriman itu menghadapi musibah, ujian itu dengan iman. Ini paling penting. Okay. Menghadapi ujian ini dengan iman dan ilmu. Waduh, lek boten ilmu kali iman abot. Ya, maka ini pentingnya kita ini ngaji, okay, belajar ilmu. Karena dia akan menjadi pendamping amal. Ini hebatnya wong kang iman ku napa? Dia hadapi musibah dengan ilmu. Dia hadapi cobaan dengan iman. Nah ini penting. Nah kalau ujian semua ini dihadapi dengan iman, satu, sing pertama mesti gak ada sifat husnudzon marang Allah. Jadi ketinggalan urip niku wonten rumuse sama. Ada satu kaidah ngeten. Bagaimana hidupmu sesuai dengan kadar husnudzonmu sama Allah. Nggih. Uripmu iki di model ya apa? Sesuai dengan kadar husnudzonmu kepada Allah. Nyapun nggih Jawa campur-campur Jawa Timuran. Betul apa ya? Ini kaidah. Nah, di saat orang beriman menghadapi masalah musibah dengan iman, mesti yang pertama lahir adalah sikap sifat husnudzon kepada Allah. Ya. Coba kita lihat. Ada firman Allah tentang fardhiyatul jihad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ini santri-santri assalam. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa
kurhul lakum. Juz pira iku? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Masya Allah. Ayat ini luar biasa. Ayat ini berbicara tentang fardhah jihad. Apa sing seneng jihad? Kalau berat nggih. Jihad ini mesti ada ujian bagaimana anak berpisah orang tua berpisah dengan anak. Keluarga terbunuh, dia terusir, rumah hancur, kelaparan. Bahasanya pun Gusti Allah apa? Wa huwa kurhul lakum. Sedangkan perang itu perkara yang kamu gak suka, yang kalian benci. Lihat kata Allah, indah sekali kata Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di saat kalian membenci sesuatu, tapi sesuatu itu membawa kebaikan untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Sebaliknya kata Allah, boleh jadi di saat engkau mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu membawa fitnah besar, musibah dalam hidup. Ya, kita ambil contoh banyak kisah dalam Quran. Bagaimana di saat Allah memisahkan Musa alaihissalam dengan ibunya. Gitu. Di saat diramalkan, Fir'aun itu kan mimpi. Bahwasanya kerajaannya ini akan dimusnahkan oleh seorang dari Bani Israel. Ditafsirkan oleh pakar ahli tafsir mimpi saat itu. Ya, benar ini. Kekuasaan ini akan dilenyapkan oleh seseorang yang dilahirkan dari Bani Israel. Maka saat itu Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap laki-laki yang lahir. Bayi laki-laki yang lahir. Bunuh semua. Jangan ada yang satu hidup. Untuk apa? Karena takut ojo sampai on arek bayi lanang lahir gede akan membunuh saya. Gitu ya. Saat itu para wanita ketakutan termasuk ibunya Musa alaihissalam. Ya, bagaimana anak yang baru dilahirkan harus disusui? Kekhawatiran itu ada. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'a. Kami ilhamkan. Kami wahyukan kepada ibunya Musa untuk tetap menyusuinya. Wala takhafi wala tahzan. Jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut kata Allah. Fa'idha khifti alaihi, kalau kamu masih takut, fa'alqihi fil yam, hanyutkan di sungai Nil, hanyutkan fil yam. Ya, bayangkan itu kalau ditimbang dengan akal, lagi piye kok dikenyutke, itu ya, timbangan akal manusia loh. Lah piye toh? Lah kok dikon ngenyutnya? Gitu kan. Tapi kan Allah katakan, inna radduhu ilaik. Pasti kami akan kembalikan anakmu kepada wa ja'iluhu minal mursalin. Dan aku jadikan kelak dia seorang nabi. Skenario Allah ini manis, ya. Bagaimana begitu dihanyutkan, wa qalat li ukhtihi qussi. Dia cerita ini ibunya sama saudari perempuan Musa, kamu ikuti anak ini berhentinya di mana? Ternyata berhenti di satu tempat di kerajaannya Firaun. Ya. Diambil oleh istrinya. Begitu ketahuan, oh lanang ini, bunuh. Ini hebatnya istri ya. Jangan wahai suami. Jadi ada istilah guyonan lek ono
wonten tiang jaler jenderal bintange papat. Garwa niku jenderal bintang 5. Nggih. Berapa banyak keputusan laki-laki diganti karena perintah istri. Gitu ya. Lah Fir'aun ini kan bunuh. Jangan wahai suami. Mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan untuk kita berdua. Anak ini kita pelihara saja. Menjadi qurratu ainil li walak. Menjadi penyejuk hati kami berdua. Hatimu hati. Kita besarkan aja. Jangan dibunuh ya. Fir'aun mulai ya. Ini skenario Allah ya. Oh ya. Khusus ini gak apa-apa ya. Padahal Musa. Ya kan? Di saat dia butuh ASI, ya Allah larang semua wanita untuk menyusui. Ya, dia hanya mau kepada seorang wanita yang dia adalah ibunya. Ibunya masuk kerajaan. Dididik sampai besar. Dan Allah jadikan seorang rasul, ya, yang menjadi utusan Allah, menjadi penolong bagi Bani Israel. Loh, kadang boleh jadi skenario Allah nggak masuk akal. Anda tentu mesti tahu bagaimana kisah Hajar alaihissalam, ya kan? Ibrahim itu istrinya berapa? 2, ya, 2. Yang pertama Sarah. Dari Sarah ini puluhan tahun tidak punya anak, ya kan? Pergi ke Mesir dapat hadiah Hajar alaihissalam. Dapat istri, dapat budak namanya Hajar. Ya kan? Karena ada perasaan iba Sarah kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, tidakkah kamu menikahinya? Ya. Ini istri yang solehi, Masya Allah ya. Wahai suamiku, tidakkah kamu menikahinya? Ibrahim menikah karena disuruh istrinya. Lah Anda kalau rabi kok kan bojo ya. Enggak oleh kurun di kongkor oleh dhewe, ya. Hanya dinikahi Hajar ini. Tidak lama punya anak. Ya kan? Masya Allah. Dia bercengkrama dengan anaknya, senang. Sarah cemburu. Ya, bagaimana menimang anak yang begitu dapat dari Hajar di depannya. Maka kan disuruh pergi, wahai Ibrahim, jangan kau tampakkan kebahagiaanmu di hadapanku, pergilah kau jauh. Ya, singkat cerita terus ditinggal di mana? Di Bakkah. Ya kan? Diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Hajar dan Ismail di tempat yang tidak ada kehidupan. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Hanya ada Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah Baitul. Allah ceritakan dalam Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa. Jadi waktu Hajar dari situ, ya fitrah perempuan. Hajar tanya kepada suaminya, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Napa niki perintahipun Gusti Allah? Ibrahim mboten jawab. Noleh mboten. Terus ditinggalkan ya. Kenapa? Kalau melihat mesti ada perasaan ibah. Bagaimana anak kecil yang ditunggu-tunggu kelahirannya, begitu lahir disuruh ninggal sama ibunya. Hajar tanya lagi, Allahu amaraka bihadza. Apa ini perintah Allah? Ibrahim gak jawab. Sampai ketiga kalinya, Allah amaraka bihadza. Kan dikejar sama Hajar. Apa jawaban Ibrahim? Ajal. Naam. Iya, ini perintah Allah. Maka apa perkataan Hajar? Kalau ini perintah Allah, idzan la yudayyi'una. Pasti Allah tidak akan membiarkan hambanya. Tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya kan? Ibrahim ya, berjalan sampai gak terlihat di balik tebing didoakan ya keturunannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati.
lapor sama Allah. Ya. Sampai singkat cerita berikhtiar muncul Zam-Zam dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, ya. Nah, di saat ujian datang kepada kita, di saat kita benci, hati ini gak ridha, kita belum tentu tahu apa hikmah di balik itu. Kisah Yusuf alaihi salam. Ya, Anda lihat bagaimana skenario Allah. Wah, dikembalikan lagi sama Allah. Bagaimana terjadinya perang Badar. Kalau saat ini kan ditawarkan kepada penduduk Gaza ya. Kamu tak relokasi. Ini pindah ke Amerika. Aman wes. Tak fasilitasi, rumah tak kasih, ya sekolah tak kasih. Kamu hidup aman. Tapi negerimu tak PE. Satu sisi kan melihat, loh, kan bagus difasilitasi, direlokasi, dipindahkan di sana, anak-anak kecil disekolahkan, dikasih makan yang cukup, ya, biaya pendidikan gratis, ditempatkan di rumah-rumah mewah. Kalau dinalar akal kan aman, tapi dalam urusan jihad kehancuran. Anda lihat perang Badar, ya, perang Badar itu Masya Allah. Kita bayangkan sampai kanjeng Nabi nyukun donga, ya Rabbi intuhlika hadil isabah falan tu'bada fil ardi abada. Ya Allah, kalau engkau kalahkan kelompok yang kecil ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi. Loh, dengan perang Badar Al-Kubra, Islam itu eksis sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Ya. Padahal itu adalah kurhul lakum. Wong sahabat itu dulu nggak niat perang. Lu kanjeng Nabi niatnya menghadang kafilah dagang Quraisy yang saat itu membawa kekayaan dari hasil dagang luar biasa banyak. Ya. Tapi dengan izin Allah dipertemukan dengan pasukan tempurnya orang-orang Quraisy. Idealnya duduk dari jihad itu bagus, kan aman enak. Timbangannya jihad enak di oma, minum kopi, baca koran, ruangan AC, baca kitab, ya. Ini kan aman, ya. Zona nyaman gitu ya. Tapi dalam urusan jihad dipandang bukan kebaikan. Lalu apa jadinya kalau semua umat Islam tidak pernah mau tahu tentang jihad? Semuanya dia, ya, gak ada yang dukung. Kelihatannya adalah satu sisi positif, tapi bagi urusan jihad itu petaka. Ya, itu petaka. Nah, subhanallah. Allah tunjukkan banyak kisah-kisah sebagai ujian untuk umat-umat terdahulu, ya kan? Tapi kita tidak pernah tahu terhadap satu masalah, ya, dan juga satu musibah, satu sisi akan membawa kebaikan untuk diri kita. Kita nggak pernah tahu. Makanya yang pertama dihadirkan di saat musibah datang adalah husnudzon kepada Allah. Jangan pernah suudzon. Kenapa? Dalam hadis qudsi disebutkan ana inda dhanni abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik kepadaku baik. Kalau buruk, buruk. Jadi artinya hidup ini bisa, ya, bisa dimanage. Kalau kita banyak husnudzon sama Allah, insya Allah mesti nanti jatuhnya akan sabar dalam menghadapi ujian yang ada. Itu konsekuensi daripada keimanan kepada qadha dan qadar. Pun jam 10:30. Sudah setengah 11.
Kalau mau sampai setengah 11 ya. Wis bengi Ramadan ya. Mungkin buatan sakit sahur jenengan. Ya, terakhir. Ya. Ini penting. Jadi di saat musibah ada yang pertama dihadirkan husnudzon sama Allah. Nah, ini paling penting ya. Kata jangan cerita Ummu Salamah. Di saat Ummu Salamah ditinggal mati suaminya Abu Salamah. Ya, dua keluarga ini Masya Allah. Hijrah ke Habasyah 2 kali. Puncaknya hijrah dari Makkah ke Madinah. Di saat suaminya gugur dalam perang Uhud, Abu Salamah. Oh, gantinya susah. Ya. Gak ada berani pria menikahi Ummu Salamah. Karena sosok suaminya ini kesolehannya di atas rata-rata gitu. Ya, di saat beliau merenung diajari doa oleh Kanjeng Nabi. Ya, apabila engkau datang musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Anda berdoa Allah ma'jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya, maka siapa yang membaca doa ini pasti Allah alirkan pahalanya dan Allah ganti yang lebih baik. Subhanallah, Masya Allah. Tidak lama Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjadi Ummul Mukminin. Ya, satu di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau musibah datang apapun, namanya musibah ujian itu ada yang kata Allah, wa nabluukum bisyarri, aku uji kalian dengan keburukan yang kalian nggak ridha, nggak suka, ya, dan kebaikan yang kalian senang. Itu semuanya ujian. Ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Ya, misal di saat kita ditinggal mati orang yang kita cintai, apa di antara tanda keridhaan dan husnudzon sama Allah? Boleh Anda menangis, ya, boleh air mata ini bercucuran air mata, mata ini bercucuran air mata. Ya. Tapi ada larangan yang menunjukkan ketidakridhaan adalah niyahah, meratap. Meratap itu kalau zaman jahiliyah dulu gambarannya latamal hudud wa syaqqal juyub. Napa? Ngampleng pipine dhewe ambek napa? Nyuwek klamine dhewe. Itu tanda meratap. Ya, napa jamak rambutnya? Ya, itu niyah, itu dicela dalam Islam. Itu gambaran ketidakridhaan kepada ketentuan Allah. Kalau hanya menangis, fitrah. Ya, kadang orang yang kita cintai sudah meninggalkan ibu, sudah wafat 5 tahun yang lalu. Kadang masih teringat jasa-jasanya, moro-moro eling nangis. Itu agak apa, nggak ada masalah. Yang tidak boleh meratap. Tanda tidak ridha pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu musibah datang, hadapilah dengan iman dan ilmu. Di antaranya yang pertama adalah bangun sifat husnudzon sama Allah. Apapun, ya, Anda diuji kebaikan itu ujian. Sogeh itu ujian, duwite akeh ujian, randedit ya ujian. Jomblo ujian, orang sudah nikah juga ujian. Mana nggak ada orang yang bebas dari ujian? Dunia itu banyak ujian. Di alam barzah ada ujian. Apa ujiannya? Datang malaikat tanya 3 hal. Oh, ini Anda kalau baca dalam kitab Tazkirah, ini ujian sangat dahsyat sekali ini. Ya, makanya di saat malaikat sudah menguji orang beriman, diperintahkan istirahat. Ya, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Orang beriman minta apa kepada Allah? Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta narji'a ila ahlin. Ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Segerakan kiamat agar kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Ya, jadi diuji, bangun husnudzon sama Allah dan sabar. Ya, walaupun kadang berat ya Allah. Itulah ujian. Makanya kesabaran ini dimunculkan indas sadamatil ula, pada pukulan pertama. Dan selanjutnya yakinilah bahwasannya insya Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, lagi usaha tinggi
tiba-tiba omsetnya menurun, alhamdulillah ya. Gak usah marah-marah sama Allah ya. Syukur ya. Makanya orang beriman itu disukani kata syukur, disukani titik sabar. Itu bagus enak. Gak ada masalah ya. Gak stres gitu loh. Gak bunuh diri. Saya ngalir aja hidup ini. Dikasih alhamdulillah, diuji sabar. Itu aja. Gak mengurangi ibadahnya. Gak lagi dikai akeh, lali. Pas diuji, nang masjidnya sergep. Wis dibalik noneh, lali neh. Itu maksudnya. Ya. Nah ajek istiqomah. Ini yang diharap. Maka dari itu, di antara sifat-sifat terbaik itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan juga disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya yang namanya ujian adalah salah satu sunnah dari sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu maka Allah akan menguji, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Mana orang yang imannya jujur, benar, dan siapa imannya yang dusta. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan, pertama membawa kebaikan untuk saya pribadi. Saya bukan orang terbaik di antara panjenengan, tidak. Dan mudah-mudahan juga membawa manfaat untuk panjenengan semua. Dan mudah-mudahan dari setiap ujian yang ada akan menjadikan mukaffirat, menghapus dosa, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah pasti Allah akan ganti yang lebih baik dari. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Alif Bahtiar atas penyampaiannya. Semoga dapat menambah wawasan kita dan juga semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau tadi sampaikan. Kemudian